Baik, kita mulai ya. Jadi, ke semuanya, jadi pagi hari ini kita gabung aja materi tiga pertemuan ya, walaupun mungkin tanggal di kartu kendali saya buat tiga ya, tiga hari yang berbeda. Ya. Eh, apa itu, mungkin kalau saudara sudah dapatkan PPT dari apa, download atau apa, nanti saya akan sampaikan juga yang apa itu, seperti PPT yang mungkin saudara download ya, cuma saya membuat ringkesan dari pertemuan ini terutama untuk perkandangan, manajemen kesehatan dan pemeliharaannya ya, karena baru tahu tadi sehingga otomatis baru buatnya mendadak ya. Jadi untuk manajemen perkandangan ya, untuk kucing ya, jadi topiknya hari ini adalah tentang kucing untuk manajemen perkandangan ya. Jadi kucing itu sebetulnya secara idealnya adalah dipelihara secara indoor. Jadi di dalam rumah, jadi tidak di kandang, ya. Namun ya, bila kita menggunakan kandang, ya entah itu misalnya untuk karantina, ya tidur malam, ya ataupun mungkin nanti kalau kita tinggal pergi, ya rasanya, maka sebaiknya ya seperti ini. Ya. Kandang yang ideal itu artinya kandang yang membuat kucing leluasa, ya leluasa artinya cukup luas, ya kucing bisa berdiri dengan tegak ya, jangan sampai kandangnya kucing itu berdiri aja nggak bisa, tiarap gitu ya, untuk balik badan saja juga susah ya. Kemudian juga untuk meregangkan biasanya kan kayak orang Jawa bilang mulet ya, itu nggak bisa ya. Maka ukurannya adalah seperti ini, minimal bisa untuk satu kucing dewasa 90 kali 60 kali 60, artinya panjang 90, lebar 60, tinggi 60, misalnya seperti itu ya. Dan kalau lebih baik lagi, misalnya membuatkan kandang tingkat atau cat condo, karena memang naluri atau instingnya kucing itu modelnya suka mengamati dari atas. Ya. Kemudian di dalam kandang tadi dibuat zonasi, ya. Jadi jangan menempatkan pakan atau tempat makannya atau tempat minumnya ya dekat dengan bak pasir. Kita tahu bak pasir itu kan tempat untuk dia buang kotoran, ya entah itu BAB atau pipisnya. Ya maka jangan berdekatan atau jauh. Ya. Jadi ini kita bagi kandang itu adalah zona bersih dan zona kotor. Zona bersih berarti tempat untuk menaruh mangkuk atau tempatnya pakan, atau tempatnya minum, atau bahkan untuk tempat tidurnya si kucing atau alasnya kucing. Kemudian tempat kotor, ya ini tempat litter box atau bak pasir yang digunakan untuk BAB ataupun pipis tadi. Maka diulangi, harus dibedakan, jangan dekat. Ya. Kemudian diperhatikan ya sirkulasi udara dan cahaya. Jadi kandang harus diletakkan di area yang sejuk, ya. Sebentar ya, nutup ya. Di area yang sejuk, kemudian kering, mendapatkan sirkulasi udara yang baik, dan adanya sinar matahari pagi, artinya bisa untuk jemur, ya. Itu utamanya kalau kita kucingnya dikandangkan, ya. Jadi hindari menaruh kandang tempat yang lembab atau terkena angin malam langsung. Ya, jadi itu hubungannya dengan nanti ke arah kesehatan si kucing. Ya, misalnya nggak kedinginan atau apa. Ya, kalau lembab biasanya nanti juga mudah sakit. Kemudian biasanya apa itu, pernapasan biasanya sering ya, penyakit pernapasan. Kemudian sanitasi kandang. Ya, untuk sanitasi kandang ya untuk harian dan mingguan. Jadi untuk harian buang kotoran ya, bak pasir itu ya 2 kali sehari itu lebih bagus ya. Kemudian makanan yang tercecer juga dibuang. Kemudian kalau mingguan ya berarti secara berkala seminggu sekali misalnya, ya cuci seluruh kandang dan bak pasirnya menggunakan disinfektan, ya artinya untuk disinfeksi atau mensterilisasi yang aman untuk kucing,
Ingat untuk disinfektan di sini adalah hindari isinya karbol ya atau pembersih lantai yang mengandung fenol ya karena itu adalah beracun untuk kucing. Ya demikian juga nanti di slide di kuliah berikutnya nanti ya kucing itu juga tidak cocok kalau misalnya diberi obat paracetamol kalau pusing atau demam itu tidak ya karena itu malah justru meracuni. Jadi Benol, paracetamol itu dihindari. Kemudian jemur kandang hingga benar-benar kering sebelum digunakan kembali. Ya, bentar ini hang nih kayaknya. Oke. Oke, sekarang manajemen kesehatan kucing. Ini tadi perkandangan cara sekilas sudah sampaikan, itu adalah garis besarnya seperti itu. Kemudian untuk manajemen kesehatan. Pertama berhubungan dengan perawatan medis, artinya yang preventif lah, pencegahan. Jadi untuk pencegahan ya pertama adalah vaksinasi ya, dan ini sangat direkomendasikan, artinya wajib ya. Jadi pastikan kucing mendapatkan vaksin ini. Ya, jadi vaksin felin panleukopenia, vaksin kalisivirus, vaksin rinotrakitis, dan mungkin juga vaksin rabies. Ya kita tahu bahwa Indonesia kan sudah ramai. Jadi saya ulangi ya, jadi untuk program vaksinasi ya, jadi dipastikan atau direkomendasikan, diwajibkan kucing divaksin ini. Pelin panleukopenia, kalisivirus, rinotrakitis, dan mungkin rabies. Karena kita tahu Indonesia belum bebas rabies. Kemudian ya kalau sudah divaksin ya lakukan booster atau setiap tahun sekali. Jadi nanti kalau saudara menjadi seorang dokter hewan ya rekomendasi untuk pasiennya ya setelah divaksin ya 1 tahun sekali untuk dilakukan vaksin ulang. Kemudian obat cacing dan obat kutu secara berkala. Jadi berikan obat cacing itu secara rutin, ya entah 1 3 bulan sekali atau 3 bulan sekali lah. Tapi biasanya kalau saya merekomendasikan orang kalau mungkin apalagi 3 bulan mungkin terlalu mepet ya, tidak efisien atau terlalu kecepatan ya mungkin paling tidak 6 bulan sekali lah diberikan obat cacing ya obat kutu ataupun mungkin kalau terjelek ini saya ngomong terjelek ya terjelek itu ya setahun sekali itu terjelek yang paling jelek ya tidak dilakukan obat cacing obat berkala ya jangan sampai itu terjadi ya setidaknya setahun sekali itu paling jelek ya. Hmm, kemudian ini terserah ya obat parasit ya internal eksternal mungkin ini kalau senjatanya dokter hewan praktek ya. Senjatanya dokter hewan praktek itu atau biasa disebut dengan obat dewa. Ya broad spektrumnya karena luas. Bisa endo dan ektoparasit. Saudara mungkin bisa gunakan golongannya ivermectin ya. Ivermectin kan nama dagang terkenal ya Ivomek ya. Ivermectin ataupun paramectin, doramectin ya dan sebagainya ya. Itu bisa untuk endo dan ektoparasit artinya bisa untuk cacing dan kutu ya. Kemudian sterilisasi ya entah itu melalui kastrasi atau SP. Jadi sangat direkomendasikan ya jika kita tidak berniat membiaknya atau menghasilkan anak kencingnya. Ya. Jadi sterilisasi dapat mencegah kanker reproduksi, mengurangi stres saat musim kawin, ya karena naluri untuk itunya berkurang. Kemudian mencegah lah ini perilaku menyemprotkan urin. Ini yang terus terang pengalaman saya yang sangat saya benci pelihara kucing gitu ya. Ini kan jantan ya. Jadi kucing jantan kalau tidak dikastrasi ya memang nalurinya seperti ini. Jadi kencing urin sembarangan. Jadi kalau liwat di apa apapun mesti dikencingi ya. Jadi kayak memberikan teritoria. Ya dia itu karena memang sudah naluri ya. Jadi dia menandai kawasannya dengan
kencing ya di sembarang tadi, tempat-tempat yang mungkin dia lewati, yang mungkin dianggap dia perlu dilakukan teritori. Ya, mungkin itu oh, meja, kursi, lemari, ataupun bahkan tempat tidur itu apa yang sampingnya itu biasanya ya dia akan dikencingi gitu. Ya. Itu untuk memberikan teritori. Jadi biasanya dipejamkan ya seperti itu. Nah, maka kalau untuk menghindari atau mengurangi ini sifat ini ya disterilisasi. Kemudian check up rutin. Ya, jadi ini sebagai orang awam ya, jadi mungkin direkomendasikan kucing itu dibawa ke dokter hewan setahun sekali untuk check up general, sama seperti manusia, general check up. Jadi cek secara umum bagaimana kesehatan kucing. Ya, terutama ya untuk kucing muda ya. Kalau kucing yang sudah tua ya lebih sering ya, artinya 2 kali dalam setahun ya. Artinya kucing yang di atas 7 tahun ya, artinya 7 tahun ke atas mungkin setahunnya bisa 2 kali untuk general check up-nya. Tapi kalau yang di bawah itu mungkin setahun sekali aja. Sekaligus tadi di atas ya vaksin booster atau rutin tadi. Kemudian berikutnya untuk manajemen nutrisi dan hidrasi. Jadi pilih makanan yang berkualitas. Karena kucing itu kita tahu bahwasannya adalah karnivor sejati. Artinya makanan utamanya adalah daging ya atau protein hewani, bukan jagung atau gandum seperti mungkin di bangsanya poultry ya. Walaupun poultry juga mengkonsumsi eh, protein hewani ya, biasanya entah itu tepung ikan, tepung daging, tepung tulang dan sebagainya, tapi dia tetap dominannya jagung atau biji-bijian. Tapi kalau di kucing ya, kita kembali ke kucing, kucing ya karena makanan utamanya ya ini daging, memang karena dia karnivor sejati. Ya. Dia kucing kan miniaturnya singa, harimau ya. Kemudian kombinasi wet food dan dry dry food. Ya, kalau mungkin hewan ya wet feed dan dry feed misalnya seperti itu. Kemudian untuk makanan kering ya bagus. Ini tujuannya bagus untuk kesehatan gigi. Tetapi kalau makanan yang basah ini untuk menjaga asupan air dan mencegah apa itu penyakit ginjal atau saluran kemih. Karena gini, kucing itu kan minumnya sangat sedikit, ya, jadi sangat sedikit sekali dia untuk minum. Maka kalau mungkin pakannya itu ada wetnya, basahnya, mungkin untuk hubungannya ini supaya dia ada asupan air yang cukup. Ya. Tujuannya untuk mencegah ginjal dan ataupun saluran kemih ini penyakit ini. Kemudian ini ya karena tadi melalui seperti itu pancing minat minum ya karena memang dia minumnya agak kurang ya. Kucing secara alami memiliki dorongan minum yang rendah. Ya, maka bisa digunakan ini untuk merangsang dia untuk minum lebih banyak. Gunakan water, ini mungkin satu ya, fountain. Jadi air mancur kucing ya. Ya, jadi kayak air mancur untuk kucing karena lebih suka dia melihat air mengalir atau bergerak. Sudah perhatikan kucing itu kan nalurinya pasti akan suka menangkap sesuatu yang bergerak. Jadi orang mungkin, apalagi kucing masih kecil ya kan, dia nalurinya bagaimana untuk mengasah dirinya, untuk terampil, punya skill untuk menangkap, kemudian mematikan atau membunuh. Itu kan diasah dengan dia melihat barang-barang bergerak, kemudian ditangkap, kemudian dicakar dan sebagainya. Itu memang sudah untuk naluri. Nah, jadi kembali ke sini, jadi gunakan air mancur kucing ya, karena lebih suka mengalir itu dan sebar beberapa wadah air bersih ya di sudut rumah. Kemudian kebersihan dan grooming ya. Untuk perawatan bulu ya. Jadi sisir bulu kucing secara rutin ya, terutama untuk kucing-kucing yang bulunya panjang misalnya Persia, Maine Coon ataupun mungkin apa itu? Persia ya, kok Persia. Persia sudah ya. Maine Coon ya, Anggora misalnya seperti itu ya. Jadi untuk mengurangi risiko hairball atau gumpalan bulu di lambung.
Karena gini, kan kucing kan punya kebiasaan mandi kucing dulu ya, menjilati tubuhnya itu sudah ya karena dia tangannya atau kakinya kan tidak seperti kita manusia bisa membersihkan atau menyisir dan sebagainya. Dan dia untuk membersihkan tubuhnya ya dengan lidahnya, mulutnya. Sehingga kalau misalnya bulunya panjang ya dengan dijilati itu ada risiko bulu itu rontok. Nah, kalau itu to be continue terus-terusan itu akan menimbulkan ini hairball ini sehingga terjadi gumpalan bulu di lambung dan penyumbatan. Ya, ini bisa menimbulkan kematian. Ya. Demikian juga mencegah bulu kusut. Jadi tujuannya disisir ini adalah membantu ini ya, baik itu hairball dan bulu kusut. Kemudian untuk kebersihan gigi. Jadi kita perlu menjaga kebersihan gigi kucing dengan apa ya? Disikat seperti kita manusia. Cuma tentunya pasta giginya tidak sama seperti manusia. Jadi pasta gigi khusus untuk hewan. Ya, atau mirip biasanya kayak untuk baby ya biasanya seperti itu. Sabun pun biasanya sabun baby seperti itu. Sampo baby. Ya. Jadi sudah bisa bersihkan sikat gigi ya, terutama karang gigi yang menumpuk ya, karena bisa memicu untuk ke arah penyakit jantung atau ginjal. Kemudian potong kuku ya. Jadi saudara bisa melakukan potong kuku kucing itu secara berkala. Artinya contoh misalnya 1-2 minggu sekali atau misalnya kalau dirasa sudah panjang atau sudah kelihatan sangat tajam. Karena kita tahu bahwasanya kucing itu kan terkenal ya, terkenal cakarnya adalah tajam, berbeda dengan anjing. Karena kan hubungannya dengan ini. Kenapa kok kucing itu cakarnya selalu tanda petik kalau dibiarkan secara alami tajam dibandingkan dengan anjing. Karena gini, dari pola model berjalannya kan memang berbeda. Jadi kalau anjing itu kan berjalannya dia kuku itu tidak ditarik, jadi tetap keluar sehingga waktu untuk jalan otomatis bergesekan dengan luar otomatis ketajamannya berkurang. Sebaliknya kucing itu disembunyikan atau bisa menarik kukunya sehingga tanda petik kukunya selalu tajam. Maka kalau misalnya untuk kita kucing peliharaan supaya menghindari cakar ya kita ya mungkin dipotong berkala ini. Ya. Dan tentunya motongnya nanti di slide berikutnya ya di materi yang tentang khusus ini juga ada. Jadi tentu motongnya jangan sampai kebablasan yang ada pembuluh darah. Ya. Cukup yang transparan saja, jangan sampai ya kelihatan merah. Kemudian manajemen litter box atau bak pasir. Jadi sediakan jumlah bak pasir dengan rumus ini. Jadi jumlah kucing ditambah satu. Artinya kalau kucingnya satu ya sediakan dua bak. Kucingnya dua ya berarti tambah satu tiga. Kucingnya tiga berarti tambah satu. Ya. Kemudian bersihkan kotoran minimal 2 kali sehari. Ya. Jadi ganti pasir secara total yaitu seminggu sekali. Ya. Jadi untuk mencegah stres maksudnya kan ya baunya kan sudah tidak enak dan kalau itu tempat itu gunakan untuk apa itu kencing BAB-nya beberapa kucing karena dia kan kayak tanda petik bisa membawi ini punya saya itu punya kamu dan sebagainya seperti itu. Ya. Demikian juga untuk mengurangi risiko infeksi saluran kemih ya karena ya menahan pipis karena memang ya itu sudah tanda petik jenuh atau tempat untuk feses atau BAB-nya udah harusnya ganti sehingga dia nggak mau pipis tanda petik seperti itu sehingga ditahan. Kemudian untuk kesehatan mental dan stimulasi lingkungan. Jadi sediakan tempat mencakar atau stretching post. Jadi mencakar ini adalah naluri atau kebutuhan alami dari kucing. Ya ini memang sudah kodratinya seperti itu. Mencakar-cakar itu. Ya.
Kenapa kucing itu mencakar-cakar ya? Kemudian kemungkinan ya kemarin untuk melepas stres, untuk meregangkan otot, atau bahkan merawat kukunya supaya tetap tanda petik tajam tadi. Demikian juga kadang untuk menandai wilayahnya. Jadi mungkin disarankan adalah menyediakan papan atau tiang garuan, entah itu dari tali rami, adalah hal yang wajib. Maka saudara mungkin harus ada di eh, rumah saudara kalau saudara melihara kucing. Tujuannya apa? Ya, untuk menghindari rusaknya furniture kita. Jujur aja ya, di tempat saya sendiri ya, saya melihara kucing, walaupun melihara kucing itu bukan suatu sebetulnya keinginan untuk melihara niatnya, tapi karena menolong kucing-kucing yang terlantar, tanda petik waktu kecil terlahir orang tuanya, induknya mati, ya, waktu dia kecil matanya belum sempat buka. Ya, itu kemudian kita adopsi seperti itu sampai dua gelombang ya. Jadi pertama saya itu ya, kami di keluarga kami melihara kucing itu awalnya memang istri nggak setuju ya, karena baunya dan sebagainya kan ribet. Nah, terpaksa akhirnya melihara ya. Waktu itu ada kucing di rumah ya, kucing liar melahirkan di rumah, kemudian baru umur berapa ya, 1 bulan mati induknya karena keracunan, sehingga akhirnya dengan terpaksa anak-anaknya kita pelihara. Kemudian beberapa saat kemudian gelombang kedua di kantornya istri ada kucing yang melahirkan kemudian baru umur 1 minggu ya, belum, matanya masih tertutup, belum terbuka, induknya juga mati keracunan. Akhirnya dengan terpaksa kita adopsi, kita pelihara. Nah, pengalaman saya melihara kucing yang tanda petik karena menolong tadi itu ternyata ya, ya itulah risikonya. Satu ya, furniture kursi ya, terutama kursi itu hancur. Ya, jadi di ruang tamu kalau saudara mungkin sampai hari ini ya memang nggak diganti, biarkan aja. Kalau tahu ke rumah saya ya, kursi yang tanda petik harusnya bagus, kalau nggak ada kucing hancur, dicakar kucing. Demikian juga jok sepeda motor, tapi tidak tahu kenapa khusus, tapi sepeda motor sudah kita jual ya. Tapi untuk sepeda motor yang lainnya, yang baru yang lama aman. Tapi khusus sepeda motor yang sudah kita jual itu sudah sering gonta-ganti jok ya, diperbaiki ya tetap rusak lagi, dicakari, hancur. Itu. Ya, jadi nalurinya dia memang ya cakar-nyakar seperti itu. Nah, ini berarti saudara harus persiapkan supaya untuk menghindari ya merusak perabotan rumah tangga kita. Kemudian ini untuk kesehatan mental kucing, ajak bermain aktif. Jadi mungkin bisa luangkan waktu 15-30 menit sehari untuk mengajak kucing bermain menggunakan mainan, ya pancingan, ya apakah itu eh, eh, misalnya apa itu kayak sapu lidi itu cuma dikasih apa itu digerak-gerakkan, ataupun bola ataupun laser ya yang dinyalakan kemudian diarahkan di depannya ya, guna apa, menjaga berat badannya ideal, artinya tidak terlalu gemuk atau kegemukan, karena kan kalau kegemukan itu kan juga risikonya seperti kayak manusia ya, obesitas dan sebagainya ya. Kemudian nanti otomatis berpengaruh terhadap kesehatannya, penyakit apa apa ya itu. Kemudian mengasah insting berburunya. Jadi dia untuk mengasah insting berburunya yaitu saudara ajarin seperti itu. Apalagi dengan era apa itu media medsos sekarang ya. Bahkan kucing kalau saya amati apalagi di TikTok ya, secara sekilas gitu kan. Kalau kita buka kadang kucing yang diajarin sehingga akhirnya bisa tanda petik menghasilkan suatu pendapatan. Kenapa ya? Karena kucing diajari misalnya kita nyebut angka, misalnya uang atau apa, ataupun mungkin makanan apa kita sebutkan, kemudian kucing disuruh ngambil, ya, kemudian tepat, ya itu kan kita banyak sering lihat, akhirnya banyak yang like, banyak yang komen dan sebagainya, sehingga otomatis ini bisa menghasilkan suatu tanda petik penghasilan yang untuk paling tidak bisa menghidupi si kucing untuk beli makannya, atau syukur kalau sudah besar followernya banyak bisa justru sebagai penghasilan tidak hanya kucingnya tapi pemilik kucingnya juga hidup dari sana ya. Apalagi kita profesinya veterinarian sebagai dokter hewan ya, bisa saja ini adalah juga suatu kelebihan kita. Kemudian area vertikal, maksudnya gini, karena kucing suka mengamati wilayah dari ketinggian ya, maka sediakan cat condo tadi. Jadi apa itu, rumah tingkat tadi. Karena kucing nalurnya seperti itu. Kemudian bahkan mungkin pohon kucing.
atau dinding khusus tempat mereka memanjat. Ya, karena memang dia suka mengamati dari wilayah tinggi di atas. Kemudian ini berikan waktu bebas. Ya, jadi jika kucing kita harus dikandangkan, tanda petik kalau memang idealnya sebaiknya dilepas indoor di dalam rumah. Tapi kalau kita harus kandangkan misalnya ya, pastikan ia mendapat waktu keluar kandang minimal 2 sampai 4 jam sehari ya untuk menjelajah rumah dan meregangkan ototnya supaya tidak stres tadi ya untuk kesehatan mentalnya. Kemudian berikut ya untuk mengenali tanda-tanda kucing yang sakit. Jadi kucing ini sebetulnya adalah hewan yang pandai menyembunyikan rasa sakitnya. Jadi kucing ini sebetulnya sakit, tapi dia tanda petik kelihatannya baik-baik saja ya, karena memang dia pandai untuk menyembunyikan rasa sakitnya. Jadi kita harus peka dengan tanda-tanda perilaku atau gejala seperti berikut. Jadi kucing yang menolak makan atau minum lebih dari 24 jam. Nah, jadi 2 hari kadang seperti itu. Sorry, sehari ya. Katakanlah seperti itu sehari semalam ya. Dia tidak makan, tidak minum, ini pasti tanda-tanda. Kemudian lesu yang berlebihan ya, atau mungkin ini dia bersembunyi di tempat gelap. Bahkan kalau sembunyi tempat gelap setelah itu dia temperamental, wah itu berbahaya, berarti rabies ya, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini bisa tanda-tanda kucing kita mengalami sakit. Kemudian dia mengejar atau berteriak ya itu, pada saat dia diterpok atau tempat untuk BAB atau pipis ya di bak berpasir misalnya seperti itu. Maka diduga ada suatu indikasi penyumbatan pada saluran kemihnya. Kemudian muntah berulang kali ya. Muntah memang ada kadang kalanya kucing itu memuntahkan ya itu suatu yang normal, tapi kalau berulang kali ya itu tidak normal ya. Demikian juga diare berdarah ya, demikian juga perubahan drastis pada berat badan ya, kalau mungkin kita tidak begitu tanda petik care karena dia makan atau tidak dan sebagainya ya, itu mungkin ya kelihatan dari sini adalah kurus ya, tiba-tiba kok tiba-tiba kurus ya. Berikut adalah manajemen pemeliharaan, walaupun nanti ada sedikit nyambung dengan ada pengulangan seperti sebelumnya, karena ini adalah sebetulnya satu rangkaian. Nutrisi dan hidrasi. Ya. Jadi jadwal makan teratur. Ya, berikan makan kucing ya 2 sampai 3 kali sehari. Ya, sama seperti kita manusia. Ya, kita makan 2 sampai 3 kali. Tapi kebanyakan orang ataupun mungkin ya 3 kali. Tapi kalau saya 2 kali ya. Ya, pagi sama sore atau antara sore dan malam ya 2 kali seperti itu. Itu dari sisi kesehatan juga lebih bagus ya untuk menekan obesitas. Ya. Jadi makan secukupnya. Jadi kalau bisa makan itu, ini menurut saya ya, untuk motivasi ya. Menurut saya adalah makan itu untuk hidup, ya, bukan hidup untuk makan. Beda ya. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan ya orang senengannya makan aja. Ya. Jadi makannya bisa banyak, dah banyak berkali-kali lagi. Ya, makan daerah ya, misalnya obesitas. Kalau risikonya untuk penyakitnya nanti lebih besar risikonya ya. Kemudian sama seperti di kucing ya. Kemudian ini untuk kucing dewasa dengan porsi ya terkontrol, artinya untuk mencegah obesitas, kegemukan. Sedangkan untuk anak kucing atau kitten ya sebaiknya ya lebih sering ya. Sama seperti bayi atau waktu kecil makan itu kan frekuensinya lebih sering, tapi memang volumenya kecil atau porsinya kecil. Ya jadi sedikit tapi sering. Kemudian kualitas pakan ya. Jadi pilih pakan atau makanan yang mencantumkan daging ya, bukan tepung biji-bijian ya, karena kita tahu bahwasanya tadi ya kucing adalah karnivor sejati ya. Jadi itu di komposisi utama adalah daging ya. Kemudian kombinasikan pakan kering ya hubungannya dengan untuk kesehatan gigi, dan makanan basah untuk hubungannya asupan cairan ya.
supaya tidak mengalami dehidrasi, misalnya seperti itu. Yang nantinya berhubungan dengan misalnya penyakit tadi ya, ginjal, kemudian dan sebagainya tadi. Kemudian manajemen air minum, ya kucing sangat sensitif terhadap kesegaran air, ya maka ganti air minumnya adalah setiap hari. Maka gunakan wadah berbahan keramik atau stainless, ya bukan plastik, ya karena mudah menyimpan bakteri menyebab jerawat dagu kucing. Ya. Kemudian grooming ya, ini sebetulnya nyambung yang tadi atau ngulang tadi. Ya. Jadi menyisir bulu ya dilakukan 2 sampai 3 kali seminggu. Ya, tergantung dari bulunya. Kalau kucing-kucing bulunya pendek ya mungkin agak lebih tanda petik frekuensinya berkurang. Tapi kalau kucing-kucing yang bulunya panjang mungkin ya bisa setiap hari ya terutama mungkin kucing Persia, Angora, Maine Coon ya untuk mencegah tadi hairball ataupun menggumpal tadi ya yang menyumbat saluran pencernaan nantinya. Kemudian memotong kuku ya jadi tadi mengulang ya ini memotong kuku ya sebaiknya 1 atau 2 minggu sekali ataupun kalau dirasa cukup dengan gunting khusus dan ini dipotong pada bagian yang transparan jadi jangan sampai ke bagian yang ada garis merahnya kelihatan ya berarti adalah pembuluh darah melewati pembuluh darah sehingga kalau itu digunting ya atau dipotong pasti akan berdarah maka ini harus disebut dengan hindari bagian quick ya istilahnya. Kemudian pembersihan telinga dan mata. Ya, jadi bersihkan kotoran mata ya dengan kapas yang lembab ya, hangat secara lembut ya. Dan cek telinga seminggu sekali ya, terutama kalau telinga sudah apa itu ada kotoran-kotoran hitam atau apa ya, seperti itu kering ya waspadai adanya suatu kutu pada telinga ya. Biasa jadi itu kutu malah. Ya. Oke ya, gitu anak-anakku semuanya untuk materi. Ya, kalau yang putih ini saya buat barusan mendadak, ya menjelang tadi karena paginya saya beri kuliah S1 yang lain ya di kelas saudara kelas internasional. Baik ya, ini untuk materi yang secara umum ya gabungan dari saya. Kemudian, sebentar, tak tutupnya dulu ya. Saya tadi buka 3 ya. Bentar, tak tutupnya dulu yang ini. Sip, oke. Ini mungkin nanti kalau ada cerita saya sebagian mengulang-ulang apa yang saya sampaikan resume tadi ya. Hmm, share. Sudah muncul belum, Nak? Sudah muncul, Pak. Oh, salah ya, sebentar. Oh, salah ya, sebentar. Share. Sudah ya? Sudah, Prof. Oke, ini yang mungkin materi yang kamu bisa download di web ya. Ini adalah manajemen perkandangan dan kesehatan kucing ya. Jadi sebelum masuk ke perkandangan kesehatan ini adalah tadi ya peralatan untuk bagaimana kucing hidup ya untuk BAB ya misalnya bak berpasir dan sebagainya ya, seperti saudara lihat. Kemudian ini untuk kandang yang mungkin digunakan pada kucing. Kemudian ini cat handler ya glove yang terbuat dari apa itu kulit. Kenapa kok ini terbuat dari kulit? Ya supaya ya, kamu mengulangnya tadi ya. Kamu tahu bahwasanya kucing ini kan punya cakar yang tajam dan gigi yang tajam. Jadi kalau kita misalnya dokter hewan praktek pun kalau kita handle dengan menggunakan glove dari apa itu kulit ini ya kita setidaknya kalau dicakar ataupun digigit pun masih aman. Karena apalagi kalau kita khawatir kena rabies dan sebagainya kan bisa diminimalkan ya. Karena ini adalah terbuat dari eh, kulit ya untuk keamanan kita. Kemudian ini adalah tas-tas untuk digunakan restrain atau membawa kucing misalnya ya. Supaya kucing tidak terlepas waktu kita bawa ya mulai dari ukuran kecil, sedang sampai ukuran yang tas besar ya. Mungkin sudah banyak dijual. Demikian juga ini ya
ini apa itu klip ya, klip yang bisa digunakan untuk ya seperti saudara lihat ini, misalnya untuk grooming, untuk dijepit, terutama untuk kucing-kucing yang bulunya panjang, ya, untuk disisir dan sebagainya, bersihkan bagian yang mana yang sudah dan sebagainya, ditandai dengan dijepit pakai ini, ya, klip nosis ini namanya. Kemudian juga bisa eh, gunakan kateter, ya, kalau saudara mau menggunakan seperti ini, alat-alat yang biasa digunakan untuk kucing. Kemudian inilah timbangan, ya, timbangan digital katakan seperti itu, untuk melihat beratnya kucing berapa, ya. Jadi gini, berhubungan dengan timbangan gini. Jadi untuk pemberian obat yang tepat, ya, itu memang dilihat, sudah dapat pelajaran sebelumnya ya, di farmasi atau farmakologi ya. Jadi penggunaan obat yang tepat itu adalah berdasarkan kilogram berat badan. Jadi bukan berdasarkan ini kucing, ini gajah, ini sapi, ini manusia dengan tidak, tapi berdasarkan berat badannya dari itu. Walaupun sama-sama kucing, tentu kalau kucing yang satu besar, satunya kecil, pasti dosisnya berbeda. Ya. Demikian juga penggunaan seperti di manusia yang hanya dipotong kompas untuk dosis dewasa, dosis anak-anak. Itu sebetulnya tanda petik ya juga kurang tepat. Ya, bisa jadi kalau anak-anaknya gemuk besar, ya bisa jadi malah justru lebih banyak butuhnya daripada mungkin orang dewasa pun, tetapi tubuhnya kurus atau kecil. Ya, jadi kembali ke sini tadi, bahwasanya timbangan juga sangat penting untuk bisa menentukan dosis obat yang tepat. Ya, ini kan juga misalnya untuk melihat perkembangan dari kucing, ya, misalnya untuk datanya, ya, dari mungkin berat awalnya berapa, kemudian sekarang berapa, ataupun mungkin melihat perkembangan dari anak kucing seperti apa. Kemudian ini adalah alat untuk membantu memudahkan kita untuk menangani kucing, ya. Jadi merestrain kucing setelah kucing itu misalnya eh, dianestesi, ya. Kemudian alat ini bisa digunakan karena kita lihat posisinya seperti ini. Jadi kita tidak usah megangi kucing aja posisinya seperti apa, karena kucing dengan sendiri eh, posisinya akan seperti ini, kakinya misalnya, ya. Kita kembali ke sini jadi seperti ini. Kemudian kucing setelah ditempatkan dengan posisi seperti ini. Kemudian ini adalah kolar, ya. Kolar ini biasanya digunakan gini, kalau misalnya ya, kucing itu habis dioperasi, ya, sehingga ya namanya aja kucing ya, bukan manusia, kan tidak bisa diingatkan atau diarahkan jangan gigit atau jilat itu, karena kucing kan nalurnya akan jilat. Nah, makanya dia diberi alat ini, kolar ini istilahnya, supaya apa? Dia bisa menjilat karena terhalang oleh ini. Bahkan mungkin yang ekstrim ya, kalau kita jumpai kadang polar itu berbentuk tanda petik kayak corong. Ada yang seperti itu. Ya. Mungkin kalau yang bentuknya corong itu kucingnya sangat terbatas sekali. Pergerakannya bahkan melihat pun agak susah. Ya, karena terbatasi bentuknya kayak corong itu. Tapi ini yang mungkin lebih istilahnya tidak membuat kucing tanda petik begitu stres tinggi ya, karena dia masih bisa melihat walaupun terbatas ya, karena tidak, ini adalah intinya mau mencegah dia menjilati untuk bagian tubuhnya yang misalnya habis dioperasi ataupun apa, supaya dia tidak menjilati area yang mungkin mau dia jilat karena kan dia tidak bisa terhalang oleh ini. Kemudian ini adalah peralatan kalau kita misalnya tanda petik seperti kayak tas ataupun mungkin ruangan spesifik, tapi ini misalnya digunakan untuk misalnya kita mau melakukan terapi menggunakan oksigen, artinya kucing ini diberikan supaya memberikan kadar oksigen yang tinggi masuk di tubuhnya, maka dibuatkan tempat khusus, kemudian kita di sana ada suatu aliran oksigen. Kemudian berikut kita masuk ke perkandangan, ya. Jadi untuk perkandangan kucing, ya, syaratnya kalau kandangnya adalah tidak mudah berkarat, ya. Kemudian sebaiknya terbuat dari bahan yang nyaman, ya. Tidak ini apa itu misalnya membuat kaki kucing sakit, misalnya apa itu mengandung duri ataupun mungkin mudah terkelupas yang tajam, misalnya seperti itu yang menimbulkan luka, ya.
Demikian juga mungkin disediakan bak pasir ya, jadi nanti hubungannya dengan nanti BAB ataupun mungkin buang kencing. Kemudian adanya tempat makan, tempat minum, ya. Kemudian ini anu ya, koreksi ya. Air minum utama ad libitum ya, air minumnya ad lib. Lima pakan harus perhatikan ya, pakan ad lib itu adalah tanpa batas ya, saudara mungkin kalau yang tahu ad lib atau ad libitum tulisan lebih lengkapnya. Ini air minum ya harus tersedia ad libitum, dia kalau mau minum walaupun tadi disampaikan kucing itu kan hmm, minumnya sedikit ya, tapi tetap harus disediakan ready terus. Kalau pakan memang harus kita atur sedemikian rupa apa supaya kucing jangan terlalu banyak asupannya sehingga cenderung obesitas. Kemudian ini contoh kandang di outdoor di luar ya, saya di bangunan luar, kita buatkan model tersendiri di luar eh, rumah misalnya seperti ini. Kemudian yang kandang indoor ya dalam rumah dengan model tadi ya disampaikan mungkin kondo tadi ya, walaupun mungkin tanda petik ini kecil tapi sudah tanda petik seperti kayak bertingkat gitu ya, jadi kandang bertingkat karena dia bisa dia tidur di atas dia seperti itu, sekaligus ini efisien ya karena tempat tidurnya bisa berjauhan dengan misalnya tempatnya BAB atau apa. Kemudian kita masuk ke manajemen kesehatan kucing ya, untuk perawatan ya, kucing yang berbulu panjang ya perlu disisir ya, tadi sudah sampaikan setiap hari, kalau mungkin bulunya pendek ya mungkin bisa tidak setiap hari ya. Demikian juga ini ya, jadi untuk mencegah bulu kusut ya, dan tadi disampaikan di sini sudah ada ya, mencegah hairball artinya kalau dijilati apalagi bulunya panjang dan itu to be continue berterus ya nanti akan menimbulkan bulu ikut mak tanda petik karena dijilati makan kemudian terus menerus akhirnya menyumbat pada lambung atau saluran pencernaan yang akhirnya menimbulkan suatu kematian. Kemudian pencegahan kutu. Ya, jadi jika kita lihat kucing itu garuk-garuk, ya mungkin kalau kita bisa perhatikan, ya mungkin ada kutunya. Ya, mungkin orang Jawa bilang pinjal atau flea, ya fleas. Ya. Ini adalah kutu yang biasanya khas di kucing. Ya. Kemudian bisa diberikan obat. Maka tadi saya sampaikan obat tanda petik obat dewa ya. Saya bilang obat dewa karena ini adalah senjatanya dokter hewan praktek ya. Dokter hewan praktek nggak mau ambil pusing, pokoknya langsung broad spektrum tembak ini karena bisa internal dan eksternal parasit. Jadi cacing pun di dalam saluran pencernaan, ya, terutama cacing gilik dan juga apa itu kutu-kutuan, ya pinjal dan sebagainya, ini akan bisa teratasi sekaligus dengan menggunakan obat ini ya. Misalnya golongannya ivermectin, duramectin, paramectin ya, atau mungkin merek terkenal Ivomec ya. Kemudian berikutnya ya vaksinasi. Tadi sudah disampaikan bahwasannya kita bisa berikan atau bahkan wajib untuk dilakukan vaksinasi pada anjing untuk vaksin-vaksin tertentu ya. Contoh ini ya panleukopenia ya, kemudian kalisivirus, kemudian rhinotrachetis, kemudian rabies seperti tadi yang mungkin bisa saudara bisa berikan pada umur ini ya. Jadi saudara bisa berikan di awal ya, misalnya kalau pemeliharaan dari awal masih kecil ya bisa 6 sampai 12 minggu di awal nggak apa-apa. Kemudian bisa saudara lakukan ya untuk rekomendasi ya, misalnya 3 bulan berikutnya, kemudian setelah itu setiap tahun sekali. Ya. Kemudian penyakit telinga ya, jadi kucing suka menggelengkan kepala, menggaruk bagian telinganya, ya kemungkinan terdapat benda asing ya. Makanya tadi disampaikan dikontrol kalau ada suatu hitam kehitam-hitaman ya adanya di telinga, bisa jadi itu bahkan kutu ataupun mungkin kotoran-kotoran yang kalau itu terus-menerus akan menimbulkan infeksi yang biasa mungkin kita kenal adalah otitis ya, radang pada telinga. Kalau pada bagian telinga tengah ya otitis media. Kalau di luar ya otitis eksternal. Jika ini ya ada bau ya, maka ya ini ya ditangani.
Kemudian sakit mulut. Jadi makanya untuk mengantisipasi ini, maka ya dicegah ya dengan sikat gigi tadi. Ya. Tapi kalau biochemistry sudah terjadi ya berarti harus kita tangani. Ya, jadi kalau kucing ini sakit pada giginya ya maka ya kita harus tangani ya untuk itu. Tapi ingat ya kalau misalnya kucing tadi sudah sampaikan ya walaupun nanti mungkin di slide berikutnya ya kayaknya. Kalau kucing itu demam atau sakit untuk mengurangi sakitnya ya jangan diberikan golongannya paracetamol ya karena justru akan tidak bagus ya karena bersifat toksik pada kucing. Kemudian ini untuk mengurangi ini atau dari larutan garam ya. Kemudian ini penyakit pada kucing ya ada felin distemper atau panleukopenia. Kemudian rhinotracheotis, kemudian kalisivirus ya. Demikian ya ataupun mungkin pinjal tadi ya, flea infection, kemudian helminthiasis cacingan. Ya. Mungkin kalau yang paling murah, ya, misalnya kalau saya misalnya gunakan nih, kalau dokter yang bijak atau pengen yang murah atau membantu pasiennya karena dari kalangan yang tanda petik tidak mampu ya, ya kita kalau ingin hanya cacing interna, parasit interna dalam hal ini cacing, ya, saudara bisa gunakan obat-obat yang mungkin lebih murah ya. Contoh kalau cacingnya hanya sekedar cacing gilik aja ya, atau cacing gelang mungkin saudara bisa gunakan golongan piperasin generiknya seperti itu yang paling murah. Tapi kalau mungkin cacingnya spektrumnya lebih luas tanda petik ya, ya saudara bisa golongannya gunakan indasol ya, flubendazol, albendazol, fenbendazol dan sebagainya. Ya pokoknya indasol di belakangnya. Kemudian kalau yang tadi ya obat dewa tadi ya mungkin broad spektrum ya bisa untuk luar dan dalam. Ya tapi lebih kuatnya dia sebetulnya untuk cacing gilik ya seperti kayak fibrasin tapi juga plusnya adalah bisa untuk eksternal untuk pinjal kutu dan sebagainya. Itu ivermectin, doramectin, paramectin dan sebagainya dengan nama dagang terkenal Ivomed. Ini biasanya senjata obat dewanya dokter hewan praktek. Kemudian tanda-tanda kucing tidak sehat tadi ya sudah ya, tapi ini sedikit mengulang walaupun agak eh, mirip ya. Suhu badan terlalu dingin ataupun sebaliknya terlalu panas. Ya, jadi itu tanda-tandanya atau gejalanya. Kemudian kotoran atau fesesnya lembek bahkan terlalu cair ya atau yes diare itu. Kemudian kotoran bercampur cacing. Biasanya kalau kotoran bercampur cacing, ini biasanya cacingnya itu sudah begitu banyak ya sehingga sampai ikut keluar. Kemudian mata berair atau orang Jawa bilang belen. Kemudian bulunya kusut, muntah ya yang sering. Walaupun tadi saya sampaikan muntah secara kadang itu normal, tapi kalau muntahnya sering ya berarti tidak normal. Kemudian ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kebersihan kandang ya. Jadi tadi sampaikan kandang harus dibersihkan secara berkala ya. Kalau mungkin dilakukan disinfektan ya atau sterilisasi, desinfeksi, maka saudara harus perhatikan tadi jangan gunakan misalnya karbol karena mengandung misalnya penol. Ya karena itu adalah sama seperti paracetamol. Pokoknya ada mol-mol ya seperti itu. Kalau kayak tanda petik kayak beracun ya untuk kucing. Ya. Jadi bisa dilakukan ya, jaga kebersihan ya. Kalau mungkin tempat kotoran tadi berpasir tadi mungkin bisa dilakukan pagi sama sore. Ya. Kemudian ini kelembaban ya, ini juga harus diperhatikan jangan terlalu lembab. Ya karena kita tahu bahwa Indonesia itu uniknya panas tapi lembab, jadi kelembabannya tinggi. Itu Indonesia. Ya makanya harus perhatikan karena dengan kondisi panas dan lembab, maka mikroorganisme, virus, bakteri, jamur itu gampang tumbuh kembang di Indonesia. Ya, kemudian suhu idealnya itu sebetulnya 21 sampai 24 derajat, ini kurang derajatnya, derajat Celcius. Kemudian
sediakan kandang yang cukup luas tadi ya. Sampaikan bahwasanya yang penting kucing itu bisa berdiri dengan tegak, bisa molet atau apa ya, merefleks untuk dia itu bisa untuk menggerakkan badan leluasa. Kemudian apa itu, ini jangan terlalu sempit ya, dengan misalnya tadi sampaikan 90 kali 60 kali 60 ya, seperti itu senti ya. Kemudian seperti itu. Kemudian jangan terlalu banyak kucing, jadi overload, jadi berjubel ya, padatan ya. Jadi stres. Kemudian ventilasi ya, terutama ini yang kucing yang di kandang ya. Kalau kucing dilepas ya, dia pasti dengan sendirinya akan eh, mencari tempat yang nyaman bagi dia. Kemudian ini vaksinasi tadi ya sudah ya, jadi vaksinasi secara berkala, mungkin kalau mau lebih awal lebih bagus ya, 6 sampai 8 minggu seperti itu, ataupun mungkin mau start 8 serius 8 3 bulan ya start mau divaksin, kemudian setelah itu di setiap tahun sekali untuk boosternya. Kemudian ini ya, pemeriksaan rutin untuk kesehatan ya, mungkin ya tadi sudah disampaikan ya. Kalau general check up yang lengkap ya, misalnya setahun sekali untuk yang muda ya, kalau yang tua 2 kali setahun ya, seperti itu. Kemudian ini sudah ya, saat sudah. Kemudian oke, ini sudah ya, kita masuk yang slide terakhir, saya tutupnya. Stop share. Sudah muncul belum, Nak? Oh, aduh, ini masih nyambung ya? Masih, Prof. Oke, sekarang ini sebetulnya manajemen kesehatan tadi sudah ya, walaupun nanti kita mengulang-ulang, tapi nanti yang terakhir training kucing itu sedikit ya. Jadi kita perlu menjaga kesehatan kucing ya. Jadi yang perlu perhatikan ya, kebersihan kandang tadi ya, perlu dibersihkan ya secara berkala ya, misalnya 1 minggu sekali untuk kandangnya ya. Kemudian disemprot tadi, gunakan disinfektan tapi hindari karbol atau. Kemudian kalau tempat makan, tempat minum ya, bisa seperti itu, bisa secara rutin dibersihkan 2 kali sehari. Kemudian tadi sudah ya, kelembapan ya. Jadi Indonesia itu lembabannya tinggi, maka diatur hubungannya untuk mengurangi itu dibantu dengan ventilasi yang baik ya. Kemudian suhu sebetulnya idealnya adalah 21-24 derajat Celcius. Kemudian gunakan kalau dipelihara dalam kandang ya, kandangnya harus cukup, kucing itu bisa leluasa bergerak, tanda petik berdiri juga bisa, molet juga bisa ya. Kemudian kalau di dalam kandang ya, karena terbatas ya, diperhatikan tempat pakan, tempat minumnya dengan tempat BAB-nya jangan eh, berdekatan. Mungkin kalau di kandang sebelah sisi ya, sebelah sisinya untuk tempatnya apa itu, pasir, bak pasir untuk nanti BAB, dan sebelah sisi sebelahnya supaya tidak jejer ya, tempat pakan, tempat minum. Demikian juga mungkin di setting bagaimana tempat untuk tidurnya lebih bagus kalau ada misalnya model kondo tadi. Artinya dengan kandang bertingkat mungkin akan lebih bagus. Kemudian ini jangan terlalu padat ya, sehingga kucing akan overload, crowded ya, sehingga mudah stres ya. Kemudian tadi ya, ventilasi, pencahayaan cukup ya, terutama sinar matahari pagi itu lebih bagus ya. Karena ada ultraviolet untuk bisa, tanda petik ultraviolet itu kan sebagai untuk bisa membunuh mikroorganisme. Kemudian vaksinasi sudah ya, vaksinasi secara berkala ya, mungkin setelah divaksin setidaknya setelah itu booster atau diulang setiap tahun sekali ya, terutama untuk vaksin-vaksin tadi ya, vaksin varian Pentagonia, kemudian eh, rinitis ya, kalisivirus, rabies ya, seperti itu. Kemudian pemeriksaan tadi sudah, perawatan kebersihan sudah, kualitas pemberian pakan kucing. Jadi pemberian
pakan harus diperhatikan, jangan berlebihan ya, karena kita nanti untuk menghindari supaya jangan seperti kayak manusia juga terlalu berlebihan mengkonsumsi pakan yang akan menyebabkan tubuh kita ataupun tubuh kucing obesitas sehingga nanti akan menimbulkan problem-problem berikutnya yang lebih berisiko atau lebih kompleks daripada mungkin yang tidak obesitas. Kemudian berikut adalah penyakit-penyakit pada kucing, walaupun tidak tanda petik di sini nanti sebetulnya bukan penyakit ya, karena ini campur dengan juga gejala ataupun mungkin tanda-tandanya ya, tapi ini campur di sini ya. Susu ya, sapi ini karena materi yang sudah download di internet ya, ini saya sampaikan. Susu sapi membuat kucing diare. Maksudnya gini, jadi mungkin kucing senang dengan susu. Tapi kalau susu-susu yang biasa itu, ya terutama apalagi itu kucing masih kecil ya, itu risiko diare itu akan eh, tinggi. Ya. Maka ya dibatasi gitu maksudnya. Dan kalau mungkin tanda petik untuk menghindari itu, kalau misalnya diberikan susu ya saran saya adalah gunakanlah skim ya. Jadi susu yang jenisnya skim atau rendah lemak. Jadi risiko untuk diare tetap ada tapi lebih minim daripada susu sembarang apalagi susu krim. Kemudian berikutnya paracetamol, tadi sudah saya, paracetamol berbahaya untuk kucing. Jadi hindari penggunaan obat-obatan ya, paracetamol ya. Misalnya saudara kucingnya demam atau sakit, untuk mengurangi sakitnya saudara berikan paracetamol ataupun golongannya acetaminophen, itu dihindari. Nama dagang ya contohnya Budrek, Tempra, Biogesic, Panadol, Sanmol, ya, Poldan dan sebagainya adalah isinya adalah paracetamol. Kemudian berikutnya ya, kucing yang sakit ya sama seperti manusia, maka naluri. Nafsu makannya itu berkurang. Jadi kalau kita itu sakit, kucing pun sakit, sama nafsu makannya turun. Ya makanya kita bantu ya dengan misalnya makanan yang kegemarannya dia atau kesukaannya atau makanan yang sangat menarik kucing. Atau mungkin kalau terpaksa ya, kalau terpaksa nggak bisa makan ya berarti harus kita memberikan makan secara khusus tanda petik bisa melalui bisa sebagainya. Kemudian tungau atau kutu ya. Jadi ini kadang ya tidak hanya di bagian tubuh luar yang kelihatan kasat mata, kelihatan dari luar yang ditandai dengan kucing itu kadang menggaruk-garuk pada bagian tersebut. Kucing pun kadang juga menggaruk pada bagian telinga. Ya, di mana tadi disampaikan bahwasanya itu bisa juga tempat bersembunyinya tanda petik kutu di telinga. Ya. Jadi kalau ada misalnya ada kehitam-hitaman bisa jadi itu malah sebetulnya kutu ya, di sana. Kemudian ini anu ya, masuk ke parasit ya. Jadi siklus di sini memerlukan waktu 21 hari 3 minggu ya. Jadi kalau membasmi tadi ya, cacing ataupun kutu, seperti golongannya tadi saya sampaikan ya, obat dewa tadi ya. Itu kan dalam bentuk dia itu bukan telur. Ya, maka sebaiknya ya diulang ya, diulang sampai dia itu misalnya tuntas. Ya. Supaya dia tidak siklusnya muter. Ya. Sama seperti gini, di peternakan, ya ini berbicara tentang ini ya, untuk membasmi, contoh karena mirip ini, peternakan ayam yang ada kasus misalnya lalat. Ya, lalat itu menimbulkan problem, ya problem yang mungkin pertama, ya mungkin di peternakan itu sebagai media untuk nanti menyebarkan penyakit. Dan yang kedua, biasanya kan menimbulkan konflik di sosial, karena kan tetangga sekitarnya pasti akan kena ekspor dari lalat ini di rumahnya. Ya, maka kalau ini juga sama seperti menangani ini, itu biasanya obat-obatan yang banyak beredar ya hanya untuk lalat dewasa saja, hanya untuk larva. Jadi artinya terpisah. Makanya kalau mungkin yang bijak ya gunakan serentak aja. Salah satu sisi di basmi yang sudah tanda petik jadi lalatnya, di satu sisi juga kita menangani untuk larvanya. Ya kalau seperti ini akan lebih tuntas. Ya. Contoh kembali ke tadi, ya saudara bisa gunakan untuk obat-obatan lalat dewasa dan juga
untuk yang larva. Biasanya larva paling gampang orang-orang menyampurnya di formula sepakan. Ya, dari formula sepakan dicampur dengan obat-obat yang bisa untuk larva. Ya, itu kalau mungkin apalagi ini di ayam ya, karena skalanya kan besar namanya itu biasanya seperti itu. Dan juga mungkin kalau mau diadopsi di apa itu di kucing atau peliharaan lain ya monggo, tapi mungkin kita bicara efisiensi atau apa itu ngirit dan sebagainya. Tapi kalau mau diadopsi seperti itu juga memang lebih bagus. Kemudian penyakit reproduksi pada kucing. Ya, hubungannya dengan ini endometritis. Jadi radang pada endometriumnya. Ya, jadi peradangan pada uterus ya disebabkan oleh sel bakteri. Ya, yang ini ya ini biasanya terjadi ya pada saat mengalami kelahiran yang abnormal ya seperti distokia ya. Sehingga kan akhirnya kan menimbulkan suatu luka atau apa ya seperti itu, kemudian menimbulkan suatu ini endometritis. Demikian juga pada saat retensi skandinarum ya saudara kan sudah dapatkan di reproduksi ya istilah-istilah ini. Kemudian ini akan menyebabkan endometritis. Demikian juga piometra ya ini abnormal dan adanya suatu akumulasi nanah dalam terus ya. Yang seperti satu rangkaian dengan endometritis. Kemudian eh, infeksi koksidia ya. Nama saudara sudah paham ini sudah dapatkan di parasit ya koksidia. Koksi ya. Kalau kita ngomong koksi itu kan biasanya yang khas itu kan kalau di ayam terkenal dengan birak darah. Di ini pun juga nantinya bisa menimbulkan seperti itu. Jadi kotorannya seperti ada suatu kayak darahnya. Ya itu koksinya masuk ya penyakit gitu. Jadi ini bisa ditangani ya anak-anakku semuanya. Kalau golongannya koksi itu kan yang bagus, misalnya golongannya penanganannya ya, obat-obatannya bisa saya gunakan golongannya sulfa ya, ataupun mungkin kalau spesifik tapi lebih mahal ya, bisa saudara gunakan golongannya zuril-zuril ya, toltazuril, diglasuril itu bagus ya, tapi mahal. Kalau gunakan golongannya sulfa tadi biasanya penggunaannya adalah 3-2-3, artinya tiga hari digunakan, 2 hari berhenti, 3 hari digunakan. Ini di sulfa. Nanti kenapa kok harus itu? Saya lihat pelajaran di farmasi. Kemudian berikutnya infeksi telinga. Ya, ini sebetulnya nanti juga ada mengulang. Jadi infeksi telinga ini eh, bisa disebabkan alergi, ya, ektoparasit, benda asing yang bersarang telinga ataupun penumpukan kotoran atau bulu. Tapi kalau menimbulkan suatu infeksi, ya bisa keradangan, maka disebut dengan tadi ya otitis tadi. Kalau keradangannya disebut dengan otitis, apakah media atau eksternal, tergantung tempatnya. Kemudian cacingan ya tadi cacingan sudah ini mengulang-ulang aja. Cacingan pada kucing ya biasanya ya ini ngomong biasanya cacing itu kalau sampai keluar misalnya pada saat muntah ataupun saat sedang waktu BAB ikut keluar itu biasanya cacingnya itu sudah saking banyaknya sehingga ikut keluar. Tapi kalau mungkin nggak begitu banyak ya mungkin bisa jadi belum atau tidak sampai cacing itu keluar. Artinya, walaupun tanda petik kucing itu tidak muntah cacing, tidak BAB dengan cacingnya, ya bisa jadi sebetulnya kucing atau hewan ternak itu mengalami kecacingan gitu ya. Maka tetap rekomendasi pencegahan yang bagus apa? Ya diberikan obat cacing atau obat kutu tadi ya. Makanya kita contoh ya misalnya fattening atau penggemukan sapi ya. Walaupun di penggemukan atau fattening sapi atau kereman sapi itu hanya misalnya 90-100 hari atau 3 bulan, 4 bulan, tetap rekomendasi yang bagus adalah walaupun singkat, dipeliharanya tetap diberikan obat cacing. Karena kita tahu cacing itu kan nanti juga akan mempengaruhi pertumbuhan, artinya menimbulkan ketidakefisiensinya. Ya kalau mungkin cacing yang juga ikut berkompetisi makan untuk itu juga mengurangi dari pakan. Demikian juga cacing yang bersifat menyedot darah ya, ya otomatis kan juga akan berpengaruh terhadap misalnya kesehatan dari sisi anemia dan sebagainya, menimbulkan sakit pada si inangnya dalam ini hewan ternaknya. Ya maka
Tadi kembali ke itu, berikan obat cacing secara berkala. Kita berbicara ideal ya, ngomong kalau ideal pemberian obat cacing itu adalah setiap 3 bulan sekali. Ini idealnya, ini memang standar idealnya. Tapi kalau seorang mungkin, waduh kok terlalu pendek 3 bulan sekali, misalnya ya 6 bulan sekali atau setengah tahun sekali. Tapi ya, ya setidaknya daripada enggak ya setahun sekali. Itu tuh maksimal ya, jadi setahun sekali ya sebaiknya harus obat cacing. Ini tuh kalau kita melihara untuk jangka panjang ya. Wong jangka pendek aja ya fattening tadi 3-4 bulan harus divaksin. Vaksin. Diberi obat cacing. Maksud saya seperti itu. Kemudian kejang ya, kayaknya kejang sebagai tanda kejang. Jadi kucing bisa saja kayak suatu mengalami tiba-tiba kejang. Dan pengalaman saya waktu menangani tadi saya cerita tadi ya, kucing 2 kali saya ngadopsi kucing 2 periode dan saat ini kucingnya besar-besar sudah tua. Itu kejang ini bisa jadi karena faktor misalnya keracunan juga bisa. Nah. Jadi saya melihat sakrautulnya maut kucing mau meninggal secara kita tungguin ya, itu kucing yang generasi kedua yang tadi ya. Sorry, kucing yang generasi pertama ya, karena kan melahirkan di rumah saya. Kalau kucing yang meninggal di tempatnya istri kan nggak tahu, kantornya istri. Kalau yang di rumah itu kita sama anak-anak menungguin kucing ini ya, walaupun sudah ditangani dokter hewan notabene adik kelas saya karena saya nggak buka prakteknya. Itu ya, nggak sempat, nah. Jadi karena racunnya mungkin keras ya, racun yang sehingga dia waktu sakratul maut kejang-kejang ini, kemudian dia ini ketahuan. Jadi keracunan bisa juga salah satunya mengalami hal ini, kejang-kejang ini. Ya. Kemudian kucing bulunya rontok. Ya. Jadi kerontokan bulu ini sebetulnya normal. Jadi 1-2 kali dalam setahun ya, kemudian ditemui bulu baru. Tapi kalau kerontokannya itu sering atau setiap hari kok rontok aja bulunya, nah itu berarti perlu ditangani. Ya. Maka harus ditangani untuk kerontokan bulu. Jadi sebetulnya kerontokan bulu ini seperti mekanisme di poultry juga sama ya. Di golongannya ayam itu rontok bulu atau molting itu memang ya normal. Tapi kalau di luar dari kewajaran rontok, ya artinya sering rontok, itu berarti abnormal. Ya. Jadi ada suatu something wrong di sana. Kemudian flu, ya. Jadi flu atau pilek, yaitu tidak hanya pada manusia, kucing pun, hewan ternak pun juga sering bisa mengalami sebuah flu. Jadi disebut dengan feline upper respiratory disease. Jadi dia penyakit saluran respirasi atas, ya, feline, ya, upper respiratory disease. Ya. Mungkin kalau manusia ISPA ya, infeksi saluran pernapasan atas ini yang terkenal kan situ, ISPA. Ya. Kemudian telinga, tadi mengulang ya, ini telinga bersarangnya tungau atau kutu. Ya, jadi kutu atau tungau ini bisa juga bersarang di telinga yang tadi. Ya, selain misalnya karena adanya benda asing ataupun mungkin adanya suatu mikroorganisme yang menyebabkan suatu infeksi. Kemudian ini adalah feline infectious enteritis atau ini feline leukemia ya karena feline infectious enteritis ya. Sama seperti tadi feline panleukopenia begini kayaknya. Ini mirip ya sama. Nah, ini adalah salah satu penyakit menular yang paling sering pada kucing ya, maka tadi adalah rekomendasinya ya seperti dilakukan seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya tadi ya diare itu kan menyebabkan suatu apa itu dehidrasi. Ya, untuk melawan itu ya maka dilakukan hidrasi. Ya, jadi diberikan cairan elektrolit ya di dalam tubuhnya untuk mencegah dehidrasi. Kebetulan kan kita tahu kucing tadi kan saya sampaikan kucing itu minumnya sedikit ya. Jadi keinginan untuk minum itu kucing itu sangat minim. Ya. Jadi kalau ini terjadi ini, ya maka harus segera dibantu hidrasinya.
Jadi ini ya menurunkan sel darah putih ya, kemudian ditandai muntah di hari berdarah, ya. Kemudian hilang nafsu makan. Kemudian bawang, ya bawang ini juga bersifat racun ya pada kucing. Jadi kalau makanan yang bisa mengandung bawang-bawang ya diberikan kucing. Demikian juga misalnya anjing pun ya, sudah mungkin dapatkan dalam kuliah sebelumnya ya. Anjing pun ya, yang notabene adalah makan seperti makanan manusia, oke. Tanda petik ya, oke-nya itu tanda petik ya. Itu juga tidak semua makanan konsumsi manusia yang tanda petik favorit manusia itu juga makanan yang sangat bagus untuk anjing. Seperti contoh ya, ya kemarin kalau mungkin sudah dapatkan gulungannya kismis, ya stroberi, ya, bawang-bawangan udah pasti, ya itu juga bersifat coklat ya. Ya, itu juga bersifat racun pada anjing. Ya, kalau kucing kan coklat pasti nggak mau kan gitu. Karena memang dia kan apa itu karnivor sejati. Ya. Kemudian ketombean, ya, jadi tidak hanya pada manusia, kucing pun juga mengalami suatu ketombean, ya. Dan itu bisa terjadi. Jadi bisa gunakan ya obat-obatan. Pada prinsipnya obat manusia dengan obat hewan itu sama lah ya. Jadi saya ulangi, obat manusia dengan obat hewan pada prinsipnya sama. Cuma yang membedakan nanti tinggal dosisnya aja, ya dosisnya aja. Cuma ya ada pengecualian tertentu, memang ada suatu kayak cross, istilahnya tanda petik pantangan ya. Contoh ya golongannya ivermectin itu kan kenapa di manusia tidak recommended ya? Karena kan itu terlalu keras ya kayaknya. Kalau ya ada sih ya, dokter hewan yang nyoba itu supaya karena sering terbiasa nangani skabies, akhirnya skabiesnya ataupun mungkin parasitnya kena ke dia, akhirnya dia nyoba menggunakan ivermectin. Katanya panas, ya panas sekali manusia efeknya. Ya. Maka eh, biasa di manusia tidak digunakan secara umum. Kemudian toksoplasma, ya toksoplasma sudah dapatkan di parasit ya. Ini adalah yang sangat spesifik dan khas, terutama di kucing ya. Ya, jadi Toxoplasma gondii ini adalah parasit ya yang banyak dijumpai ya di kucing ya. Jadi kucing itu kan punya kebiasaan tadi ya mandi kucing, jilat-jilat lah itu yang makanya kenapa kok orang bisa tertular ya ya karena misalnya kucing kan BAB. BAB-nya ada toksonya, ya ada mengandung tokso, kemudian jilat-jilat itu, yang jilat-jilat itu ke tubuh yang lainnya otomatis manusia bisa terkena tokso. Nah, bahayanya ibu-ibu atau wanita hamil yang terpapar tokso dari misalnya dari perantaraan dengan darinya asal kucing ini, maka akan menyebabkan si ibu hamil ya mengalami suatu yang anak-anak asal anaknya yang dia lahirkan mengalami suatu kelainan misalnya cacat ataupun apa yang itu bisa disebabkan karena ini toksoplasma. Makanya harus hati-hati. Dan tadi ya walaupun mungkin saya katakan apa itu obat dewa ya, obat dewa golongannya ivermectin tadi ya, Ivomec mungkin nama terkenalnya itu untuk di toksoplasma. Kalau berdasarkan literatur ya memang ada yang mengatakan di penelitian misalnya mencit ada positifnya mempengaruhi, tapi secara umum di literatur tidak begitu banyak merekomendasikan untuk ivermectin untuk tokso ya. Mungkin tokso ke arah misalnya penggunaannya obat-obatan golongannya clindamycin ya mungkin ya, bagi teman-teman yang anu, bisa gunakan itu. Kemudian sakit tulang belakang ya. Jadi kadang kucing mengalami ini. Jadi cirinya kalau mungkin ada mengalami suatu sakit ya mungkin ini. Karena kucing tadi kan sulit. Kucing itu kan pandai menyembunyikan kalau dia itu sakit kan gitu. Maka kadang ya kita tidak tahu. Makanya belum sempat kita mau pegang dia makan menghindar. Nah, bisa jadi menghindar-hindar itu karena memang bagian tulang belakangnya sakit. Ya, apakah jatuh atau apa ya. Jadi ini bukan penyakit tapi adalah salah satu gejala-gejala dari yang mungkin disebabkan. Ya, kalau toksoplasmosis penyakit jelas. Kemudian radang usus. Radang usus yang disebabkan oleh felin panleukopenia atau distemper. Ya, distemper kucing. Kalau kemarin sudah mendapatkan di apa itu
anjing ya, CD, kanin distemper. Apa bedanya kanin distemper dan apa itu parvo misalnya? Saudara kan kemarin mungkin sudah dapatkan ya di anjing. Ya ini sedikit mengulang. Kalau di distemper ya mirip seperti itu. Jadi itu diarinya ada, tapi di sana nanti ada hubungannya dengan saraf. Ya ada karena kan menyerang kalau ingat di anjing kemarin ya kan di Desember menyerang saraf, kemudian pencernaan sehingga diari, ya seperti itu. Kemudian kalau yang di apa itu parvo itu kan spesifik memang di gastro, maka baunya lebih khas, lebih kuat ya dan diarinya misalnya berdarah, misalnya seperti itu. Itu mungkin di parvo. Iya sedikit mengulang masuk di anjing ya. Kalau ini di kucing ya mirip-mirip aja ya. Jadi cuma namanya aja felin panleukopenia ya, atau distemper pada kucing. Ya. Ya, ini bisa menimbulkan kematian ya 25-90% kucing yang terkena ini bisa mengalami kematian. Apalagi anak kucing yang lebih rentan atau lebih peka. Maka sarannya tadi adalah rekomendasinya divaksin. Ya. Ya, virus ini menyerang ya sumsum tulang belakang, ya kelenjar getah bening, ya sehingga ini menyebabkan kekurangan sel darah putih, maka disebut dengan panleukopenia. Jadi seperti sebelumnya yang disebutkan sel darah putih itu berarti sebetulnya adalah penyakit felin panleukopenia dan juga menyebabkan sel darah merah berkurang, anemia. Ya. Jadi gejalanya seperti itu ya demam, muntah, diare parah, ya dehidrasi ya karena apa itu diare. Kemudian otitis ya, radang pada telinga ya, entah itu otitis media atau otitis eksterna. Jadi telinga kucing ini Pak sangat sensitif ya. Jadi kalau mungkin digaruk atau apa kan mungkin kena sakarnya yang tajam itu dan itu luka kemudian eh, terinfeksi ya bisa mengalami suatu otitis media misalnya kalau di dalam. Ya. Kemudian memandikan kucing ya, jadi bisa saudara mandikan kucing untuk membantu mengurangi eh, jamur atau terjadinya kutuan. Jadi kalau misalnya mau dimandikan menggunakan sampo anti jamur, ya saudara mungkin bisa gunakan ya banyak ya udah beredar di lapangan atau dijual ya. Jadi sampo-sampo untuk mencegah jamur pada kucing ya bisa misalnya mengandung mikonazol, ketokonazol, pokoknya nasol ada solnya itu yang lebih umum, ada chlorhexidin ya itu bisa untuk seperti itu. Nah, kemudian hematoma, ya. Jadi hematoma pada telinga kucing. Kucing yang menyakar-cakar tadi dengan dan dia ditandai dengan menggoyang-goyangkan kepala, ya itu biasanya ada suatu kelainan disebut dengan hematoma, yaitu penggumpalan atau penumpukan darah di telinga. Itu bisa seperti itu. Kemudian rabies ya, jadi rabies tidak hanya di anjing, di kucing pun bisa mengalami suatu rabies. Tapi terkenalnya memang adalah anjing ya, anjing bahkan disebut dengan anjing gila karena lebih banyak dijumpai di eh, anjing. Dan ini ya sama seperti di anjing, kalau kucing terkena rabies ya kucingnya akan agresif ya. Jadi bisa menggigit ke manusia dan kita tahu bahwasanya rabies ini adalah penyakit zoonosis yang tanda petik fatal. Jadi menimbulkan kematian. Karena yang diserang adalah saraf ya. Saraf kita akan lumpuh ya ujung akhirnya mati terakhirnya. Dan ini cepat sekali ya, cepat sekali. Jadi kalau saudara mungkin jumpai ya kucing yang misalnya dari yang biasanya baik-baik saja, penurut, kalem, menjadi agresif, kemudian lebih senang bersembunyi di tempat gelap, ya diberi air minum nggak mau, maka disebut dengan hidro, itu.
ya takut air ya, karena kesulitan untuk menelan ya, seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu nanti setelah itu fase berikutnya ya akan mengalami suatu kelumpuhan dan mati. Kemudian hairball, ini sebenarnya mengulang tadi ya, hairball atau gumpalan apa itu rambut tadi ya, yang terutama pada kucing-kucing yang bulunya panjang, ya misalnya Persia, mungkin Angora atau ya seperti itu. Jadi itu akan menimbulkan karena kucing nalurinya menjilati tubuhnya, mandi kucing tadi. Kemudian karena bulunya panjang itu kan kalau dijilati kan karena bulu, sorry bulu, lidahnya kucing itu kan kasar. Jadi kalau bisa itu sudah bisa menjilati bulu yang panjang tadi bisa saja nanti bulunya tanda petik kayak tercerabut sehingga kalau itu terus-terusan bisa menimbulkan suatu akumulasi pada rambut yang panjang tadi membentuk suatu bola yang mungkin di dalam lambung yang nantinya juga masuk usus akan mengalami suatu penyumbatan emboli ya sehingga menimbulkan airball ya sehingga menimbulkan ujung akhir kematian. Maka eh, dibantu dengan apa? Ya dibantu dengan menyisir ya seperti itu sehingga dia tidak tanda petik karena kan kalau dia itu nalurinya kotor itu kan sudah nalurinya pasti akan membersihkan itu sudah naluri tidak diajari pasti akan dia membersihkan bulunya yang kusut yang kotor dengan dijilat-jilati supaya bersih kembali. Kemudian jamur ya jadi sudah ya mengulang-ulang jamur bulu kucing rontok yang menyebabkan bulu kucing rontok ringworm ya drama untuk cacing ringworm ini kayak yang khas seperti di apa itu anjing kemarin ya jadi membentuk suatu kayak bentukan khusus namanya aja ring ya berarti kayak lingkaran gitu ya, dan otomatis apa itu yang terkena kulit yang terkena ya rambut atau bulunya rontok ya, kemudian membentuk kayak ring seperti itu jadi saudara bisa gunakan obat-obatan untuk anti jamur yang paling murah meriah ya mungkin ya bisa gunakan itu loh salep belirang itu loh yang mungkin kalau salep yang warna merah itu ya saya sebut aja merek ya seperti Nosip ataupun salep 88 yang satu botol kecil murah itu paling tidak 10.000 itu harganya yang botolnya merah kecil itu untuk kutu-kutu sorry kutu-kutu untuk jamur-jamur di kulit ya tidak hanya untuk hewan ternak di manusia pun misalnya kalau saudara mungkin jari-jari saudara ataupun mungkin bahkan tubuh saudara gatal karena ada suatu jamur berikan itu sembuh ya itu murah meriah kemudian vaksinasi ya jadi tadi saya sampaikan mungkin kalau kita melihara dari awal kucing waktu kecil pun ya umur contoh di sini 6-8 minggu sudah bisa dilakukan vaksinasi kemudian bisa dilakukan vaksin kedua 3 bulan kemudian setelah itu setahun eh, sekali. Seperti saya sampaikan tadi mungkin vaksin-vaksin yang rekomendasi ya vaksin panleukopenia, ya, kalisivirus, rinotrachetis, dan rabies. Biasanya jangan khawatir, biasanya kalau di lapangan itu untuk divaksin itu biasanya ya ada yang langsung satu paket, artinya satu sekali vaksin itu isinya ya vaksin-vaksin itu tadi. Ya semuanya kembali harga ya, tapi kalau komplikasi kombinasinya itu banyak vaksin, tentu harganya lebih mahal. Tetapi kalau dibandingkan vaksin satu-satu, masing-masing satu-satu ya jatuhnya lebih efisien yang langsung vaksin kombinasi atau gabungan. Itu udah banyak dijual di lapangan. Dokter hewan praktek sudah biasa menggunakan itu. Nanti saudara koas juga akan paham. Kemudian flu kucing ya tadi udah ini sebelum mengulang-ulang ya. Flu kucing jadi tidak hanya manusia jadi kucing juga bisa terkena ini ya. Jadi varian upper respiratory disease ya ISPA tadi ini bisa disebabkan golongannya herpes kalisivirus ya makanya divaksin kalisivirus ya. Atau ini kadang juga infeksi sekunder gabungan adanya mikoplasma dari klamidia dan klamidia. Oke, berikutnya adalah mengobati kucing cacingan. Ini sudah mengulang lagi ya. Sebentar nak ya. Di tempat saya ada dua antar. Sebentar, ada dan. Sekaligus saya tak nyoba lihat WA.